Martial Master 5860. Dalam satu langkah, dia telah tiba di depan binatang langit berbintang. Binatang langit berbintang yang awalnya ganas dan gila kali ini tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menundukkan kepalanya. Kamu lebih baik dariku. Starry Sky Desolate Beast menatap Qin Chen dengan ketakutan di kedalaman matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Saya dari Star Beast Clan, biarkan aku pergi, kamu dapat membuat kondisi apapun kamu mau." Posara dari klan kayu di alam roh kayu petapa agung angin tungsten dari klan bayangan keduanya telah mati, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran orang lain bahkan jika dia berbicara terlalu banyak. Klan Star Beast, Qin Chen tersenyum dan menatapnya. "Kamu pernah menyerangku sebelumnya. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus menanggung akibatnya." Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti Kabru. "Tunggu sebentar." Starry Sky Desolate Beast buru-buru berkata dengan ketakutan, "Klan Star Beastku adalah kerabat dari klan binatang Komodo. Adikku Karanzi adalah kecantikan nomor 1 di klan kita. Dia akan bersaing dengan binatang Komodo klan untuk pewaris. Pemenang pernikahan, jika aku mati, adikku akan sedih." Tangan besar Qin Chen berhenti di kepala Kabulu. "Klan Komodo." Qin Chen mengerutkan kening. Binatang langit berbintang itu buru-buru berkata dengan ngeri, "Ya, klan Komodo, klan monster bintangku adalah kerabat klan Komodo, bunuh aku." Kabru tertegun sejenak. Dia ingin mengatakan klan Komodo akan membalas dendam, tetapi mereka mendapati bahwa jika mereka dibunuh oleh orang di depannya, klan Komodo tidak akan membalas dendam sama sekali. "Tapi jika aku mati, adikku pasti akan sedih. Dia adalah monster bintang paling berbakat di klan monster bintang kita di banyak era. Dia memiliki kualifikasi seorang kaisar dewa. Begitu dia menikah dengan klan Komodo di masa depan, kamu sangat mungkin untuk bertemu dengannya. Meskipun kamu tidak takut pada dua kelompok etnis besar seperti saya, itu tidak layak bagi saya, seekor semut kecil." Kabulu berkata dengan tergesa-gesa, "Jika kamu melepaskan aku dapat membawamu dan adikku bersama. Adikku sangat mencintaiku. Dia akan melakukan apa saja untukku." "Qin Chen, pemenang pertempuran untuk penerus klan Komodo," gumam Qin Chen. "Bukankah itu Saroye?" "Iya," Kabru buru-buru berkata, "dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tahu betul bahwa setiap pemimpin marga Komodo dipilih melalui perebutan suksesi. Nenek moyang marga Komodo sudah tahu tentang adikku, klan." "Menarik," Qin Chen tertawa. "Laut kosmik ini terlalu kecil, dan kamu bisa bertemu kenalan di sini. Jika yang dikatakan Kabulu benar, maka adiknya mungkin akan menjadi istri Saroye di masa depan, dan dia akan memberikan saudara laki-laki istri Saroye kepadanya. Membunuh sepertinya agak tidak pantas." Bas, hati kaisar muncul seketika dan menembus tubuh Kabulu. Ledakan, aura di tubuh Kabulu melonjak dalam sekejap, dan dalam waktu singkat, dia telah kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Selain sedikit lemah, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Ini, Kabru memandangi tubuhnya dengan tidak percaya, dengan kegembiraan di wajahnya. "Guru, apakah Anda berencana untuk melepaskan diri?" "Jangan khawatir. Aku, Kabru, akan menepati janjiku," Kabru berkata dengan penuh semangat. "Saat aku kembali ke suku, aku pasti akan memberitahu adikku tentang kebaikanmu yang luar biasa. Jika sukunya tidak setuju, aku juga harus membiarkan dia kawin lari denganmu." Setelah lolos dari kematian, Kabulu begitu bersemangat hingga dia hampir kehilangan kesadaran. Kematian Basala dan Tungsten Wingrid Sage sebelumnya telah memberinya pukulan keras, dan dia hampir putus asa. Tapi siapa sangka bahwa tidak akan ada jalan keluar dari gunung dan sungai, dan akan ada jalan keluar masa depan di setiap desa. Ada perubahan seperti itu, Qin Chen, apakah ini sulit untuk dilewati? "Aku akan memberitahu adikku sekarang." Kabru berbalik dan pergi. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya, dan tubuh Kabru membeku. "Apakah aku melepaskanmu?" kata Qin Chen acuh tak acuh.
Yang mulia, tidak, senior, apa maksud Anda? Kata Kabru gemetar. Aku kehilangan tunggangan dan pemandu di reruntuhan para dewa ini, dan itu kamu. Gunung dan pemandu, ekspresi Kabulu tercengang. Kemarahan membara di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia, seekor binatang agung di langit berbintang, melakukan hal yang memalukan seperti menjadi manusia tunggangan. Di lautan luas alam semesta, ada mantra yang tersebar. Binatang bintang tidak akan pernah menjadi budak. Apa, tidak bersedia? Qin Chen memandangnya dengan ringan. Kabulu sangat bersemangat. Tidak, senior, Anda bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan Anda. Bagaimana mungkin saya tidak senang dengan itu? Saya hanya berpikir punggung junior saya terlalu keras. Senior, Anda merasa tidak nyaman duduk. Saya ingin memikirkan cara untuk membuat Anda duduk lebih nyaman, senior. Saat dia mengatakan itu, sepotong berbulu muncul di tangan Kabru, dan dia menyebarkannya di punggungnya yang tebal dan keras, memperbaikinya. Senior, lihat, bukankah ini lebih nyaman? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Qin Chen, dikatakan bahwa semua kelompok binatang langit berbintang di laut kosmik sangat sombong. Kabulu memiliki senyuman tersanjung di wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia diam-diam berkata dengan marah, yang dilakukan binatang ini bukanlah menundukkan kepalanya di bawah kekuatan jahat, tapi mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan menanggung kesulitan sampai Anda bertemu dengan pemimpin kelompok nanti. Atau senior lainnya, jika mereka berpindah kam, mereka akan menginjak-injak anak ini dan membalas penghinaan itu 10 kali lipat. Dia menundukkan kepalanya dan membangun mental dirinya sendiri. Meski klan Starbeast sangat sombong, namun klan Starbeast sebenarnya penuh dengan persaingan dan perkelahian. Starbeast yang bisa berkembang hingga saat ini pastinya bukanlah orang yang tidak tahu cara beradaptasi. Kesulitan yang dideritanya dari masa kanak-kanak hingga dewasa membuatnya mengerti bahwa ketika ia lemah dan inferior terhadap orang lain, ia harus menundukkan kepala. Tunggu, Qin Chen mengabaikan senyum menyanjung Kabulu, mengambil langkah maju, dan langsung tiba di depan bintang lava yang dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung. Ledakan, laut mati yang bergulung melonjak, dan manik-manik kristal roh api muncul satu demi satu, mekar dengan cahaya ilahi yang terang. Ketika laut mati menyelimuti bintang lava sebelumnya, bintang lava itu meletus beberapa kali ke tangan Qin Chen. Tapi kemudian, Qin Chen tidak mengambil kembali laut mati, tetapi mengangkat tangannya. Bangun, laut mati yang tak berujung membungkus bintang lava, sebenarnya menarik seluruh bintang lava sedikit demi sedikit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Kabulu menatap Qin Chen di depannya dengan mata terbelalak. Dalam tatapannya yang luar biasa, pada saat ini, bintang lava yang telah mengambang di reruntuhan para dewa selama beberapa zaman ditarik langsung ke ruang hampa oleh Qin Chen dan tiba-tiba menghilang. Hilang, Kabulu tertegun. Pada saat yang sama, di dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen, boom. Bintang lava yang mekar dengan cahaya ilahi yang mengepul melayang di atas dunia yang kacau, berubah menjadi matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba membuat khawatir semua makhluk di dunia yang kacau itu. Jalan api yang bergulir beredar, terus-menerus memperkaya dunia kacau Qin Chen. Reruntuhan-reruntuhan 10.000 dewa memang dapat dikumpulkan ke dalam dunia yang kacau. Qin Chen merasakan bintang lava di dunia yang kacau di tubuhnya, dan matanya bersinar. Dia pernah merasakan sebelumnya bahwa bintang lava itu sepertinya bisa dikoleksi, jadi tanpa sadar dia melakukan tindakan seperti itu. Di luar dugaan, ternyata berhasil. Segera setelah itu, Qin Chen kembali bingung. Dikatakan bahwa ada beberapa kaisar dewa yang kuat di lautan alam semesta di reruntuhan 10.000 dewa, seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong. Mengapa orang-orang ini tidak menggunakan bintang lava ini? Bagaimana kalau mengumpulkannya? Apakah karena kekuatan laut matiku terlalu istimewa dan kuat,
menghalangi kekuatan khusus di reruntuhan para dewa, atau karena tentang keistimewaan dunia kekacauan. Qin Chen mengerutkan kening. Hah, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Qin Chen tiba-tiba melihat bintang lava di dunia yang kacau. Saya tidak merasakannya saat berada langsung di reruntuhan para dewa. Tetapi pada saat ini, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan yang sangat istimewa dari bintang lava. Kekuatan jurang maut, mengapa ada jejak kekuatan jurang di bintang lava ini? Panggilan, Qin Chen mengangkat tangannya, dan gumpalan kekuatan gelap itu jatuh ke tangan Qin Chen. Itu memang kekuatan jurang maut. Jika kekuatan jurang ini menyebar ke dunia saya yang kacau, saya khawatir akan ada masalah. Panggilan, Istana 10 Kesengsaraan tiba-tiba muncul di dunia yang kacau. Dalam sekejap, ia menyerap semua kekuatan jurang dan tidak lagi berdampak sedikit pun pada dunia yang kacau. Tetapi, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tak berujung di reruntuhan para dewa, sedikit mengernyit. Mengapa ada kekuatan jurang maut di reruntuhan 10.000 dewa? Dan tampaknya itu terintegrasi dengan reruntuhan 10.000 dewa. Dan itu tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian bagi banyak orang kuat di lautan alam semesta yang memilikinya. Berpengalaman di reruntuhan 10.000 dewa, bagaimana tempat ini terbentuk? Qin Chen dipenuhi dengan keraguan. Dia merasakannya dengan samar. Kemungkinan besar ada rahasia besar yang tersembunyi di reruntuhan para dewa ini. Suara mendesing, dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen mendarat di depan Kabulu. Senior, Kabru menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan ketakutan di hatinya. Apakah bintang lava itu dibawa pergi oleh senior di depanku? Metode apa ini? Setelah pengalaman bertahun-tahun di reruntuhan 10.000 dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Di reruntuhan 10.000 dewa, dia hanya bisa mengumpulkan peluang di sini sedikit demi sedikit mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan peluang di sini. Tercabut, itu belum pernah terjadi. Anak ini takut. Kabru tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hatinya. Ayo pergi. Qin Chen duduk bersila di punggung Kabulu dan berkata dengan tenang. Tubuh Kabulu bergetar dan berteriak, langsung naik ke langit dan terbang ke suatu tempat di depan. Dunia roh kayu. Dunia luas tempat klan kayu berada. Gua Basara. Ruang rahasia tempat dia berlatih dalam pengasingan. Kuncup hijau di tanah tiba-tiba bergoyang perlahan dan tiba-tiba berubah menjadi sosok, yaitu sosok wanita anggur Posara. Boom! Sejumlah besar kekuatan kacau dari langit dan bumi di sekitarnya terus mengalir, menyebabkan tubuh Posara berangsur pulih. Sialan, tubuh asliku benar-benar hancur di reruntuhan 10.000 dewa. Wajah Posara jelek,